Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Semoga masih semangat belajarnya walaupun udah libur kita ya. Ya Bu. Ya, Bu. Oke lah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ibu minta tolong sama Ikrom untuk memimpin doa. Ikrom. Semuanya, sebelum kita memulai pelajaran daring pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Ikrom. Ya, Bu. Lihat dulu absensinya. Kita seharusnya ada 10 orang, tapi masih ada beberapa teman kita, kayaknya siapa ini yang belum masuk ya? Dafa ya, sama itu ya. Oke, kita tunggu aja sambil kalau bisa japri juga kawan-kawannya yang belum masuk, biar bisa cepat gabung. Untuk hari ini kita bakal belajar masih tentang vektor, namun tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Vektor. Oke, sebentar ya, Ibu sharing dulu materi kita. Sudah kelihatan? Kelihatan Bu. Kira-kira apa ini masalah materi kita yang akan kita pelajari hari ini? Operasi Penjumlahan dan selisih vektor secara geometri. geometri. Oke. Jadi kita nanti masih cara yang kemarin kita belajar dalam kelompok. Nanti Ibu berikan kalian menjadi 2 kelompok. Masih kelompok yang kemarin aja ya? Ya, Bu. Yang Ibu buat kelompok 1 dan kelompok 2-nya masih ada tergabung kan di dalam kelompok itu kan? Masih. Oke, jadi di sini ada kompetensi inti yang terdiri dari KI 1, 2, KI 3, dan KI 4. Kemudian kompetensi dasarnya masih sama karena kita masih belajar vektor. Jadi di dalam pembelajaran vektor itu ada beberapa submateri yang harus kita pelajari. Jadi dari pertemuan pertama, kedua, sampai ketiga ini kompetensi dasarnya masih sama. Nah, adapun indikatornya pada pertemuan kali ini yaitu apa itu? Memecahkan masalah operasi penjumlahan dan selisih vektor secara Memecahkan geometris. masalah operasi penjumlahan dan selisih vektor geometris. Oke, waktu memperpanjang masuk ke materinya. Jadi dalam penjumlahan vektor dan pengurangan vektor ini kita bisa menggunakan yang pertama itu aturan segitiga, yaitu penjumlahan apa di situ? Bisa lihat semua kan PPT B. Penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Ya, apa yang kalian lihat di situ? Gambar apa yang terlihat di situ? Gambar segitiga. Gambar segitiga. Selain itu? Ada Bu. Ana. Masih belum kelihatan. Lain udah kelihatan. Ada segitiga. Segitiga atau bukan itu? Ya, membentuk segitiga pastinya kan, karena kita membahas tentang aturan segitiga. Selain itu, apa yang udah kalian lihat di situ? Tanda panah. Tanda panah itu disebut apa? Pangkal. Pangkal vektor. Jadi kita membahas tentang vektor kan? Siapa nih mau menjawab? Vektor A tambah vektor B. Jumlah vektor A dengan A tambah vektor B. Oke, vektor A ditambah vektor B. Lalu yang di situ ada nggak nampak vektor A? ada. Ada Bu. Dan Yang arahnya ke Di bawah. Di bawah vektor B. Di bawah.
5. Arahnya ke kanan ya. Ke kanan. Itu vektor A. B mana? Yang Mengarah ke atas. kasih miring ke atas. Yang agak condong dia ya ke kanan. Tapi dia mengarah ke atas gitu. Oke, baik. Kalau kalian udah lihat vektor A dan vektor B-nya, karena kita tadi mau menjulahkan dan mengurangkan atau mencari selisih vektor, kita ingin kayak mana nih caranya? Secara geometris ya, secara apa namanya ya? Secara bidang gitu, secara gambar. Bagaimana cara menambahkan vektor A ini dengan vektor B yang di atas itu? Kelihatan kan? Nah, caranya lihat di sebelah kanan. Yang katanya tadi gambar segitiga, Pak. Nah, ini kan vektor A. Kemudian ini vektor B. caranya gimana? Coba lihat contohnya di sini. Pangkal, Digeser. Pangkal vektor Rafli B. coba Ya, Bu. Rafli coba bacakan, bisa. Bu, dibaca nih, Bu. Ya. Pangkal, Penjumlahan vektor A ditambah vektor B. Cara Bisa. yaitu pangkal vektor B digeser ke ujung vektor A. Maka vektor hasil vektor A ditambah vektor B adalah vektor yang menghubungkan pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Oke, kira-kira gimana pangkal vektor A, Rafli? Pangkal vektor B yang di ujung Ini pangkal vektor B, ya kan? Kita Ujung menggesernya. Ini tadi kan, ini vektor B-nya. hadapan Ini vektor A. pangkal Vektor B. menggesernya ke ujung vektor B. vektor A. Vektor A. Sekarang dari vektor A ke vektor B. Sekarang Ya. udah menyambung ya, Satu. nyambung. Jadi penjumlahannya itu di mana? Kita tarik titik atau vektor dari pangkal vektor A Pangkal menuju A dan ujung vektor. Vektor B. Vektor B. Ini kan garis yang menghubungkan antara pangkal vektor A dengan ujung vektor B. Itulah yang disebut dengan penjumlahan dari vektor. A tambah vektor B. Jadi untuk aturan segitiga dengan penjumlahan dengan menggunakan aturan segitiga, kita harus ini nih caranya. Dengan cara menggeser pangkal vektor B yang ini ke ujung vektor A yang ini. Lalu ditariklah garis dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. B. Paham untuk penjumlahan aturan segitiga? Paham, Bu. Oke, selesai untuk materi kita hari ini. Untuk lebih memahaminya, kita bisa menggunakan LKPD. Mungkin yang udah mempunyai kertas milimeternya, silahkan digambarkan nanti jawabannya di dalam milimeter. Kalau tidak, dianggap ada aja ya. Di sini ada LKPD. Bagaimana cara mengerjakannya? Ikuti langkah-langkah dari yang diperintahkan. Ini ada permasalahan operasi vektor secara geometris, yang A itu penjumlahan vektor dengan aturan segitiga. Nanti kalian ikuti langkah-langkahnya di sini, apa aja yang dimintanya, ya kan? Kemudian untuk pengurangannya, kemudian ada masalah yang kedua dengan aturan ajar genjang, baik penjumlahan maupun pengurangan. Dan yang terakhir itu dengan menggunakan aturan poligon. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit mulai dari sekarang, silahkan diskusikan di kelompoknya masing-masing. KPD-nya udah Ibu kirim ya? Iya, Bu. KPD-nya media pembelajaran Itu, Bu, tadi. yang kelompok 2 mengerjakan permasalahan 2 kan, Bu? Ya, yang tentang aturan ajar genjang. Bisa kalian baca-baca lagi, tadi udah Ibu kirim materi yang tadi ke dalam grup kalian. Oke? Ya, baik, Bu. Oke, bisa kita lihat untuk jawaban kelompok 1.
Ini kerjaan Ikram ya. Ikram, bisa tolong dijelaskan Ikram? Ya, Amira dulu. Iya, Bu. Oke. Tadi yang diketahui apa, Amira? Silahkan dijelaskan, Amira. Yang diketahui, tunggu. Vektor A memiliki arah 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Tempelkan pada bidang vektor. Itu Lanjut. digambarkan, Bu. Gambarnya yang ini ya, Iya, yang nomor 1 tuh, Bu. 1A. Terus? Itu ambil sebuah vektor B yang memiliki arah satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Tempelkan vektor B pada papan vektor dengan pangkal vektor B berhimpit dengan vektor A. Setelah itu dihimpitkan, Bu, yang pangkal vektor B Vektor B menuju ke vektor A. Punya Mira, Bu. Yang Mira. vektor A-nya nggak kelebihan itu. Kan 3 satuan ke atas, dia 4 satuan ke atas kayaknya. Iya, Bu, yang itu. Oke, itu menurut gimana kira-kira, Mira? Tadi katanya 5 satuan ke kanan. Udah pas 5 satuan? Udah, Bu, 5 satuan Udah, ke Bu. kanan. Ke atasnya, Bu. Nah, ke atas tadi 3 satuan. Di sini dibuat Mira. Iya, Bu. 3 satuan ke atas. Bu. Berarti satu lagi ya, aturan poligon. Tapi karena waktu kita udah sangat sempit, kayaknya nanti bisa kalian pelajari secara mandiri aja tentang aturan poligon. Kemudian Ibu ada sebelum soal ini, kira-kira kita mau menyimpulkan dulu ya untuk aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Kalau aturan segitiga bagaimana? Kalau aturan jajar genjang bagaimana? Kalau Menurut dia pendapatnya kalau bagaimana? Kalau aturan segitiga, dia bentuk apanya, gambarnya kayak apa? Kayak gambar segitiga. jajar genjang, Kalau jajar genjang, pangkal vektor A berhimpit dengan pangkal vektor. oke. Titik pangkal vektor A berhimpit dengan titik pangkal Vektor B. begitu ya? Bu. Itu kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini. Untuk aturan poligon nanti bisa kita inikan secara mandiri. Kemudian di sini ada soal. Satu soal. Tadi udah Ibu kirimkan juga di grup. Oke. Untuk menjawab yang C, Ibu harapkan kalian bisa mencarinya. Oke, baiklah, karena udah lewat nih waktu kita 5 menit. Alhamdulillah, luar biasa kalian hari ini. Tetap semangat untuk kita, semoga sukses anak-anak semua. Baiklah, sebelum akhiri dengan doa dulu ya. Kita bersyukur atas apa yang udah kita dapatkan hari ini. Hafiz, Bikin doa, Bu. pimpin doanya ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua anak-anak Ibu. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.